Insan mulia pribadi Islami, itulah harapan kami. Cerdas dan soleh, amal yang berguna, jadi cita kami semua. Bina spiritual, fisik, intelektual, ridho Allah tujuan kami. Selalu semangat meraih cita-cita, kampus hijau Bina Insani. Sekolahku, sahabat Al-Quran, kampus hijau Bina Insani. Sekolahku, sahabat Al-Quran, kampus hijau Bina Insani. Direhabilitasi. Itulah harapan kami. Cerdas dan soleh, amal yang berguna, jadi cita kami semua. Bina spiritual, fisik, intelektual, ridho Allah tujuan. Jangan setengah badan sih. Semangat meraih cita-cita, kampus hijau Bina Insani. Sekolahku, sahabat Al-Quran, kampus hijau Bina Insani. Sekolahku, sahabat Al-Quran, kampus hijau Bina Insani. Kampus hijau Bina Insani. Halo, Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'du. Yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDIT Bina Insani, Bu Widi, yang terhormat Bapak Ibu Guru kelas 4, yang terhormat para orang tua siswa kelas 4, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam rangka pembagian rapor. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, karena padatnya acara hari ini, maka izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, evaluasi PJJ semester 2. Yang ketiga, sosialisasi AKM. Yang keempat, sosialisasi English Program for Kids. Yang kelima, penutup dan doa. Pada pembukaan kali ini, marilah kita mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga acara berjalan tanpa gangguan apapun juga. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar, tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuan kita bersama. Amin. Selanjutnya, kita melangkah pada acara pagi hari ini, yang pembacaan evaluasi PJJ yang akan dibacakan oleh Bu Frida.
Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Yanit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ayah Bunda yang telah hadir untuk kegiatan hari ini ya, pembagian rapot, dan plus-plusnya banyak karena hari ini kita ada untuk sosialisasi AKM dan juga sosialisasi tentang program bahasa Inggris seperti itu. Izinkan saya untuk sedikit mereview, share untuk pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih di setengah semester 2 ini ya, Ayah Bunda. Saya izin untuk share screen. Ya, bagi yang tidak bisa pakai background, biasanya lewat handphone ya Bunda ya. Tapi kalau biasanya di laptop itu ada pilihan choose background untuk milih backgroundnya. Saya pakai HP, Bu. Pakai HP iya. Kalau pakai HP tidak bisa mah. Biasanya memang tidak ada pilihan untuk memilih background kalau pakai HP. Tapi kalau pakai laptop yang Nggak bisa. apa-apa ya, Bu? Nggih, tidak apa-apa kalau memang pakai HP. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan semester 2 ya Ayah Bunda ya. Yang itu artinya sebentar lagi anak-anak kita akan menuju ke kelas 5. Bu, kelas 4-nya aja belum ke sekolah, masa udah kelas 5? Pasti ada banyak pertanyaan seperti itu. Apalagi dari Ananda ya Ayah Bunda ya, setiap kita Zoom pagi itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, karena memang kondisi dan situasi saat ini belum memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka, begitu ya Ayah Bunda ya, kita sedang menunggu untuk instruksi dari dinas seperti apa. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan penerimaan, melakukan penilaian pertengahan semester di pertengahan Maret kemarin ya Ayah Bunda ya. Alhamdulillah. Sebentar belum jalan. Nah, ini adalah sebuah penghargaan bagi Ayah Bunda yang telah mendampingi dan mendukung serta memperjuangkan pendidikan Ananda di masa pembelajaran jarak jauh saat ini. Tak lepas dari untuk pendidikan anak itu memang membutuhkan kolaborasi Ayah Bunda antara orang tua, sekolah, dan juga guru gitu. Dan kita memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap Ayah Bunda yang selama ini mendampingi pembelajaran jarak jauh yang luar biasa. Dan kami tahu pasti di luar sana Ayah sibuk bekerja, kemudian Bunda pun jika pun jadi ibu rumah tangga pun tidak menutup kemungkinan untuk kita sibuk di dapur ya Ayah Bunda ya, dan ada adiknya yang masih kecil. Nah, itu apalagi pada saat ada tugas yang pekerjaan rumah itu belum selesai seperti itu. Nah, tapi Ayah Bunda tetap memprioritaskan yang pertama adalah pendidikan Ananda. Masya Allah, barakallah ya Ayah Bunda ya. Semoga upaya yang diberikan menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat demi generasi penerus bangsa yang soleh-solehah. Amin, Allahumma amin. Dan pada akhirnya semua itu nantinya untuk masa depan anak-anak kita, gitu ya Bunda ya. Kalau kita mengerjakan semuanya karena Allah, insya Allah Allah ganti dengan yang baik. Nah, untuk hikmah pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama titik tolak atau titik balik kita untuk menata kembali arah pendidikan ke depan. Dan sebenarnya untuk berpikir dan berimajinasi dan menatap masa depan. Jadi kita lebih memikirkan masa depan nanti kalau ada hal-hal seperti ini lagi tuh kita harus bersikap seperti apa. Karena kan kemarin mungkin waktu awal-awal Maret 2020 itu kita langsung shock ya Bunda ya, karena kita belum pernah merasakan hal yang seperti ini gitu, dan ini berkelanjutan sampai 1 tahun ya, pas 1 tahun di bulan Maret ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Pendidikan ini tidak fokus hanya untuk menyelesaikan akademik, kurikulum, dan hanya mengisi pengetahuan saja. Jadi pendidikan ini menghasilkan refleksi untuk kebahagiaan dan kesukacitaan anak-anak. Di rumah mereka akan lebih dekat dengan orang tua,
orang tua lebih merasakan biasanya kalau di sekolah kan menjemput, kemudian di rumah mengerjakan les gitu. Tapi kalau di rumah 24 jam full, kadang kita tidak mengetahui, oh ternyata perilaku anak kita ada perilaku yang Masya Allah ya, ternyata sudah bisa seperti ini. Dengan hikmah pandemi ini, kita bisa lebih dekat, ada bonding gitu dengan anak, seperti itu. Kemudian mengembangkan rasa imajinasi, rasa keingintahuan. Anak milenial yang berkembang pesat dan belajar bisa dimulai dari rumah. Menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan rumah, seperti life skill ya, yang Bunda yang dikatakan oleh Abah Ihsan kemarin ya, di seminar Abah Ihsan. Kemudian perkembangan teknologi akan membuat manusia punya banyak pilihan. Jadi arus informasi, komunikasi, alat bantu atau robot misal nanografen gitu. Kemudian oh iya, Ayah Bunda, apakah presentasinya ini ngeblur, kelihatan jelas? Ngeblur, Bu. Ngeblur, Bu. Ngeblur semua ya? Ngeblur. Iya. Berarti sinyalnya ya. Tapi masih kelihatan ya atau tidak? Masih bisa terbaca. Masih ya? Kelihatan. Masih. Oke. Ya, Mas, kalau jika masih bisa terbaca, insya Allah tidak apa-apa ya Bunda ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, ini yang ada suara masuk, boleh mohon izin di mute terlebih dahulu ya Bunda. Karena suaranya Masuk. Mbak Fala ya. Oke. Evaluasi PJJ PTS semester 2 kali ini. Nah, media PJJ selama ini kan ada 4 ya Bunda ya, dari modul, kemudian ada USF menggunakan video, kemudian ada Bupena, dan juga ada menggunakan PBL. Ya. Kemudian yang pertama adalah pengambilan modul. Di sini untuk mengurangi penggunaan gadget dan melatih motorik anak untuk menulis rapi. Jadi kan kalau kemarin awal-awal PJJ kita jarang menulis ya. Saya pun merasakan ya Bunda, jika kita sudah tidak lama menulis, itu kita menulis akan kagok gitu ya. Jadi untuk melatih motorik anak untuk menulis rapi, alhamdulillah banyak yang sudah mengumpulkan dan mengerjakan modul. Nah, mungkin ada beberapa ayah bunda yang mungkin sudah dikerjakan oleh putra-putrinya, namun saya lupa Bu untuk mengunggah, atau saya lupa Bu untuk japri, seperti itu kadang. Kemudian evaluasinya di sini, jika kurang interaktif, maka solusinya penjelasan melalui Zoom. Jadi kalau misalnya anak-anak nggak tahu nih, Bu kok modulnya seperti ini, nanti kita jelaskan pada saat Zoom modulnya, penjelasan yang ada di modul kita jelaskan pada saat kegiatan Zoom mapel atau Zoom tematik begitu. Kemudian yang kedua adalah USF e-learning Bina Insani. Nah, di sini guru akan menjelaskan materi dengan video pembelajaran video secara langsung. Biasanya ini kita lakukan 1 bulan sekali, dan biasanya akan ada kuis yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman atau sampai mana siswa itu menangkap materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian ada project based learning dan home based learning. Nah, di sini anak-anak mengalami pengalaman belajar. Di mana untuk kelas 4 sendiri kemarin kita sudah membuat, yang bulan Januari kita membuat puisi ya Bunda ya. Kemudian yang kedua kita membuat kayak seperti ensiklopedia gitu ya, tentang suku-suku yang ada di Indonesia, dan di dalamnya berisi banyak sekali ilmu pengetahuan. Dan kita menitikberatkan pada estetikanya, untuk anak-anak belajar Microsoft Word untuk melakukan insert picture, terus berimajinasi, berkembang untuk daya pikirnya, bagaimana ini bisa kelihatan indah, informasinya bisa tersampaikan dengan indah begitu selama 2 bulan ini. Untuk insya Allah untuk PBL puisi nanti akan dibukukan ya Bunda, yang kemarin kita meminta untuk foto anak-anak, nanti insya Allah akan dibukukan. Kemudian pun juga untuk PBL, namun untuk PBL yang suku nanti kita hanya mempunyai 1 saja
Nanti anak-anak bisa lihat hasilnya di perpustakaan seperti itu. Insya Allah akan menarik dan bisa juga menjadi amal jariah kita ya, Bunda ya, untuk anak-anak juga, untuk mengajarkan anak-anak. Kemudian berpikir kritis dan kreatif, bekerja sama dengan orang tua, pasti anak-anak pasti akan mengalami kesulitan ya, Bunda, untuk Bu, saya nggak bisa membuat PPT, saya nggak bisa nih nginsert ini, saya nggak bisa gimana caranya gambar ini bisa di depan atau di belakang seperti itu. Namun disitulah motorik anak, pemikiran kreatif dan juga kritis anak-anak mulai muncul. Kemudian biasanya mereka akan japri gurunya, Bu, caranya seperti apa, sampai mereka bisa begitu, sampai video call. Kemudian itu sangat bagi saya sangat membanggakan ya, karena mereka mau. Yang penting mau dulu, maka nanti akan insya Allah akan bisa. Gagal bukan berarti tidak bisa, begitu ya. Kemudian mempresentasikan karya yang kemarin bulan Desember atau bulan November ya, Bunda, kita telah mempresentasikan PPT hasil kita untuk mengolah barang bekas ya, Masya Allah, itu sudah kita mulai di tahun kemarin malah ya. Kemudian menemukan hal-hal baru dari yang kita nggak bisa, misal nggak bisa nih cara insertnya, Bu, gambarnya kepotong, menghapus background-nya seperti apa. Nah, dari hal-hal anak-anak yang nggak tahu seperti itu, sekarang kita jadi tahu, anak-anak bisa berlatih mengeksplorasi sendiri nih di laptopnya ini, oh ternyata caranya seperti ini ya, sekarang mereka sudah jadi ahli, begitu. Memang dari yang tidak bisa, kemudian kita belajar menjadi bisa. Dan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang buku Bopena, ini mengembangkan budaya literasi, membaca tentu ya, karena tidak dipungkiri bahwa di era saat ini yang semuanya daring ya, Bunda ya, pasti minat baca anak-anak agak menurun begitu. Mereka akan lebih tertarik pada gadget ya. Kemudian di sini buku Bopena ini untuk mengembangkan budaya literasi begitu. Kemudian untuk target hafalan di sini adalah surat Al-Mulk dan target Al-Bayan itu adalah tahsin gitu ya. Nah, Ayah Bunda, untuk mulai dari pertengahan semester ini sampai dengan semester 2 nanti, insya Allah akan ada namanya kelas minat bakat, yang nantinya ini seperti ekstrakurikuler seperti itu ya, Ayah Bunda ya. Diharapkan semua anak memilih salah satu pilihan dari minat bakat dari kelas 4 ya. Jangan salah pilih ya, teman-teman. Ini kayak kampanye, jangan salah pilih. Yang kelas 4 ya, kelas 4 itu ada ilmuwan cilik, multimedia, matematika klub, sama satu lagi jurnalistik begitu. Nah, di sini akan kalau matematika klub akan diampu oleh Bu Yusi, yaitu dengan targetnya menghitung cepat dan senang belajar matematika. Kemudian ilmuwan cilik diampu oleh Bu Frida, di sini targetnya HBL dan ilmuwan. Nanti akan dibagikan bahan-bahan yang sulit dicari. Jadi Ayah Bunda nanti yang putra-putrinya ikut minat bakat ilmuwan cilik, maka nanti insya Allah pekan depan akan mengambil beberapa bahan yang akan insya Allah saya bagikan untuk melakukan praktikum ya, praktikum kecil, lab kecil di rumah nanti bersama Bu Frida di sekolah, mengambil bahannya di sekolah begitu. Nanti untuk pelaksanaannya sendiri, ini di hari Rabu. Multimedia dengan Bu Dewi, di sini targetnya untuk membuat ucapan menjelang Ramadan. Nah, syarat pramadirinya adalah mempunyai laptop ya, dengan laptop. Nah, ini akan terintegrasi dengan tugas PBL kita yang akan dilaksanakan di pekan depan. Kemudian yang terakhir itu jurnalistik akan diampu oleh Bu Saudah, di mana targetnya yaitu untuk teknik menulis dan membacakan karya. Dan semua kegiatan ini, bakat minat ini akan dilakukan di hari Rabu pukul 8. Jadi yang biasanya Zoom tematik pukul 8 di hari Rabu akan digantikan dengan kelas minat bakat ya Bunda, begitu. Jadi tidak mengubah atau tidak menambah Zoom anak-anak, cuman digantikan dari Zoom tematik ke Zoom kelas minat bakat. Oke. Bentar. Sepertinya itu ya Bunda yang dapat saya sampaikan untuk evaluasi pembelajaran jarak jauh di pertengahan semester 2 kali ini. Jangan lupa kami guru kelas 4 mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ayah Bunda yang telah mendampingi Ananda
selama pembelajaran jauh saat ini yang tak terasa sudah 1 tahun ya Ayah Bunda ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah membalas kebaikan Ayah Bunda dengan kebaikan yang banyak. Itu saja dari saya. Amin. Saya pamit undur diri untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yanit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi evaluasi PJJ yang sudah dijelaskan oleh Bu Frida. Jika ada pertanyaan bisa ditampung dulu, nanti bisa ditanyakan kepada nomor 2. Kemudian sosialisasi AKM yang akan dibacakan oleh Pak Teguh. Silakan Pak Teguh, waktu dan tempat kami persilahkan. Aku ambil buku. Ibu nyatetin dulu. Sebentar, Pak Teguh boleh dibuka dulu, opening dulu. Opening dulu Pak Teguh, saya cari untuk videonya dulu ya Pak. Ini ya, pemutaran dulu ya. Baik, Bu Frida. Wait, okay. Ibu susah nggak cuy? Susah apa? Jangan. Terus bagaimana? Ini Pak. Lah, tinggal 1. Bentar, suaranya nggak keluar ya? Keluar. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan. Bentar, salah bukan ini. Ya Bunda, sambil menunggu penjelasan dari Pak Teguh, nanti akan kami tampilkan video yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait asesmen nasional ya. Jadi supaya nanti Ayah Bunda semuanya ada gambaran terkait dengan AKM atau asesmen nasional. Ya, ini dia Mas Menterinya sudah hadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter,
yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2, kebinekaan global. 3, kemandirian. 4, gotong royong. 5, bernalar kritis. Dan yang ke-6, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Nggak ada suaranya. Oke, Pak Teguh mau share screen dari sana atau dari saya, Pak? Ayah Bunda sambil nunggu Pak Teguh, mohon kesediaannya di sini untuk menghidupkan kamera ya Bunda ya. Dan jika memang ada kendala untuk tidak bisa memakai background seperti itu karena menggunakan handphone, maka tidak mengapa. Pak, dari Bu Frida aja nggak apa-apa karena dari saya. itu PPT biasa. Oh iya. Kalau tadi kan ada animasi, jadinya berun. Oke. Ini mau saya langsung share PPT-nya atau saya video yang kedua, Pak? Boleh yang kedua sekalian, biar untuk Nah, beliin itu salep Marvel nanti pulangnya. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik.
ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Oke, saya share untuk PPT-nya ya, Pak. Oh ya, silakan. Baik, Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, setelah ini akan kami share tentang AKM dan penjelasan sedikit tentang AKM, dan mungkin nanti Ayah Bunda bisa bertanya kalau ada yang masih jelas. Baik, saya bacakan. Sosialisasi asesmen kompetensi minimum kelas 4 SD IT Bila Insani. Kita pahami dulu pengertiannya, apa itu AKM. Asesmen nasional, gambarnya kok blur ya? Sinyal ya, Pak. Coba saya diperbolehkan share, Bu, biar saya share dari sini, coba. Siapa tahu lebih jelas. Gimana, Pak? Saya dikasih akses untuk meng-share. Oh, jadi host ya, Pak? Boleh, atau di samping share screen ada pilihan untuk mempersilakan partisipan diizinkan partisipan ada. Oke, ada. Ya. Oke, silakan, Pak. Iya. Kemarin tadi acara. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Lebih jelas atau sama aja ya? Lebih jelas sih, Pak. Jelas. Jauh lebih jelas, Pak. Jelas banget. Baik. Iya, jelas. Saya bacakan ulang. Apa itu AKM? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter.
serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen, kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini seperti yang sudah dijelaskan di video tadi ya Bunda. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Ini jawabannya tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan seorang siswa. Asesmen nasional diberi kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Jadi bukan di kelas 6, melainkan diberikan nanti di kelas 5. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Jadi nanti peserta asesmennya tidak seluruh siswa kelas 5 ya Bunda, tapi nanti dipilih secara acak oleh sistem. 1 SD sekitar 30 siswa. Jadi semacam sampel. Kemudian hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual, melainkan nilainya nanti nilai untuk sekolah. Misal Bina Insani nanti hasil asesmennya seperti apa itu nanti nilai per sekolah bukan per anak. Kemudian seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi setelah nanti hasil asesmen 30 siswa itu keluar, kemudian muncul data yang kita gunakan untuk mengambil keputusan perbaikan apa yang perlu sekolah lakukan untuk adik kelas atau sistem belajar di sekolah. Dan demikian asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pribadi dan satuan pendidikan. Jadi tidaknya siswa itu diserahkan pada pihak sekolah. Yang menentukan bukan asesmen nasional. Itu ya Bunda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi kalau UN kan itu untuk mengetahui kelulusan per siswa. Kalau asesmen nasional ini hanya untuk memotret kondisi sekolah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Yang pertama, asesmen nasional diukur 2 macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau dikenalnya numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Kemudian yang kedua, literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga dikembangkan melalui pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Jadi semua mata pelajaran ikut mendukung kemampuan literasi anak-anak. Sekian ya Bunda yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan saya stop share. Saya kembalikan pada Bu Tida. Mungkin izin ngasih tambahan Pak Teguh dan teman-teman dan ayah bunda semuanya. Jadi terkait asesmen nasional ini,
setelah yang tadi kita ketahui bersama ya, asesmen itu ada 3 yang disorot, yaitu AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Jadi pada titik beratnya itu adalah anak-anak ini kita fokusnya di AKM terlebih dahulu gitu. Jadi sebetulnya sebelum anak-anak mengetahui itu apa itu AKM dan sebagainya, kita kemarin sebelum mid semester ya, itu kita sudah mulai menstimulus siswa supaya mereka tuh nanti tidak merasa terbebani ya, seperti yang disampaikan Mas Menteri tadi, bukan suatu hal yang momok seperti layaknya UN dulu. Dulu kalau UN itu kan kita menjelang siswa udah kelas 5 naik kelas 6 itu bawaannya udah horor aja gitu ya. Bahwa sebentar lagi UN, lulus apa enggak, takut apa enggak, ngedrill setiap hari jam ke 0 dan sebagainya. Jadi diharapkan nanti untuk asesmen nasional ini tidak seperti itu. Dan langkah-langkah yang sudah kami persiapkan, karena yang akan melaksanakan AKM nanti ini adalah anak-anak kita yang sekarang, yang kelas 4 yang nantinya naik ke kelas 5. Karena pelaksananya nanti adalah mereka di kelas 5 di awal tahun ajaran baru. Yang sebelumnya itu sekitar bulan Agustus ya, berarti kan 1 bulan setelah mereka naik kelas 5. Kemudian ada beberapa perubahan itu diundur sekitar bulan September atau Oktober. Nah, karena dimulainya itu awal kelas 5, berarti persiapannya adalah dari kelas 4 ini. Jadi kelas 4, jadi sekitar anak-anak masih di kelas 4 ini mereka sudah mulai latihan, dikasih stimulus, bukan di drill, bukan dikasih tambahan jam pelajaran, tidak ya, karena kita pun tidak menggunakan jam ke 0 seperti layaknya istilah-istilah terdahulu ya. Ya mungkin yang orang tuanya dulu pernah kakak-kakaknya pernah mengikuti zaman-zamannya UN dan jam ke 0 mungkin bisa merasakan ya gimana rasanya jam ke 0 itu harus sudah ada di sekolah jam 6:30. Tapi kalau di AKM asesmen nasional ini kita tidak, tetap karena kita mengambil jam yang ada di sekolah. Kebetulan kita sekarang ada di jam 7 itu kita mulai briefing pagi, mulai apel pagi, nah itu kita selipkan. Jadi ketika sebelum ada buku ini, kita mulai menstimulus anak-anak dengan memberikan bacaan-bacaan yang kita kemas sedemikian rupa. Jadi bukan tidak murni hanya bacaan yang terkesan soal, tapi mereka kita kemas soal-soal ini dalam bentuk yang cantik-cantik lah gitu. Sesuai dengan materi proyek kita itu ya, dengan multimedia. Jadi soal-soal itu kita kemas sedemikian rupa biar penampilannya juga tidak membuat anak-anak itu horor kayak lagi baca buku apa gitu, enggak. Tapi seperti mereka tuh lagi baca buku cerita, kita hias-hias, kita kasih background dan gambar yang baik. Jadi membuat anak tuh mengenal lebih dulu, oh cuman baca gitu. Jadi mengonsep awal bahwa anak-anak itu bukan melaksanakan sesuatu yang berat. Nah, harapan kami ketika buku itu sudah sampai sekarang ke anak-anak, alhamdulillah sudah tersampaikan ya, insya Allah. Dan itu mereka sudah paham. Oh, ternyata ini sama yang kita pelajarin kemarin. Ya, jadi kami harapkan juga sama seperti itu. Dari orang tua juga mohon support dan untuk mengubah mindset ya, untuk mengubah mindset bahwa AKM ini adalah bukan sesuatu hal yang mengerikan ya, bukan sesuatu hal yang harus di drill habis-habisan. Tidak, karena kami dari awal juga sudah mempersiapkan. Kenapa kami punya program-program setiap hari anak-anak harus merojah perkalian dan pembagian. Itu bukan hanya semata-mata untuk mengejar AKM atau mengejar nilai matematika di rapot atau seperti apa. Tapi memang itu adalah kunci dasar bagi siswa untuk mereka memahami. Karena ketika numerasi atau literasi itu dasarnya mereka sudah paham, sudah menempel dan sudah terkonsep di dalam diri, itu mau dikasih bacaan jenis apapun, mau dikasih soal dalam bentuk apapun, mau dikasih materi baru dalam bentuk apapun, insya Allah mereka bisa. Karena mereka sudah paham konsep membaca dan memahami bacaan, sudah memahami konsep penjumlahan, pengurangan dasar, dan perkalian pembagian. Jadi diharapkan nanti ayah bunda juga bersikap mensupport ya seperti halnya biasa tapi luar biasa gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dihororkan lah. Karena segala sesuatu yang biasa itu karena mereka terbiasa melakukannya. Mereka bisa karena terbiasa. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi AKM ini tidak sehoror yang kita bayangkan. Ya, tidak sehoror yang kita bayangkan. Survei karakter juga itu sudah sering kita lakukan. Survei karakter sudah sering kita lakukan, di sekolah juga sudah ada yang namanya rapot 2 tentang afektif, itu kan tentang psikologis ya, mental, sosial dan sebagainya.
karakter kehidupan sehari-hari itu juga udah pernah kita laksanakan. Sudah kita kasih assessment juga di setiap semester. Dan survei lingkungan. Survei lingkungan itu melihat bagaimana lingkungan si siswa. Apakah mendukung dari lingkungan itu berarti di rumah dan di sekolah ya. Di sekolah apakah mendukung fasilitasnya, di rumah juga mendukung, orang tua support, guru support, lingkungan sekitar sekolah juga support dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa di akhir ya, di akhir penyampaian pembahasan yang kita sprint hari ini ya. Gitu. Mungkin itu teman-teman guru kelas 4 dan ayah bunda semuanya. Kita kembalikan ke MC, Bu Yanit, silakan. Terima kasih Pak Teguh. Dan tadi ada tambahan lagi dari Bu Dewi tentang penjelasan AKN. Jadi seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Menteri ya, Menteri kita untuk penjelasan AKN. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah sosialisasi English program for kids yang akan dijelaskan juga oleh Bu Dewi. Silakan Bu Dewi, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Bu Yanit. Ya. Mohon maaf saya bicara lagi ayah bunda, mudah-mudahan tidak bosan ya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Ini kita lumayan agak sedikit padat meraya pembahasannya karena memang kelas 4 sekarang ini adalah spesial ya, spesial luar biasa. Jadi mohon izin saya share screen. Ya, ini ada menu baru yang akan disampaikan oleh sekolah yang sudah dirancang, dibuat, dikonsep, dan diharapkan ini bisa menjadi alternatif pembelajaran skill ya, skill ke siswa dan kita juga pihak sekolah juga berusaha mencari alternatif pembelajaran karena terkait dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, karena tidak bisa dipungkiri kondisi saat ini pandemi itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan kita baik jiwa, raga, fisik, mental dan sebagainya ya. Jadi kami sekolah Bina Insani terus berupaya, terus berpikir, terus mencari solusi bagaimana pembelajaran yang baik untuk siswa dan juga tidak mengurangi esensi yang menjadi tujuan atau visi dan misi dari sekolah seperti itu. Nah ini salah satunya. Ini salah satunya adalah program yang baru dirancang, dikonsep oleh sekolah untuk tujuan-tujuan tadi. Nah, ini harapannya nanti kita bisa sharing orang tua karena ini masih sifatnya wacana ya, masih sifatnya wacana dan penawaran. Nah, nanti apakah ini nanti target goalnya nanti bisa dilaksanakan atau tidak, ini nanti adalah dari hasil survei atau angket dari wali murid kelas 4 semuanya. Oke, sebelum masuk kepada inti, mungkin ini ada sedikit prolog ya, ada sedikit prolog kenapa sekolah atau kami ini membuat program seperti ini. Ya, ini adalah presentasi program bahasa Inggris ya. Jadi kita mau mengarah kepada skill language-nya anak-anak. Ya, ini salah satu kompetensi global yang harus dimiliki oleh siswa ya. Kemudian, nah ini kita melatar belakangi dari tahapan-tahapan revolusi yang sudah terjadi. Ya mungkin zaman-zaman kita dulu pernah belajar ya kita ya. Ya, jadi dari zaman industri 1.0, produksi menggunakan masih perlengkapan tenaga uap, kemudian berkembang kembali menjadi industri 2.0 sampai akhirnya sekarang kepada industri 4.0. Oh ya maaf ayah bunda ini jelas atau ngeblur? Jelas. Jelas ya insya Allah ya. Oke, ya ini adalah tahapan-tahapan revolusi yang terus berkembang. Jadi sejak dahulu sampai sekarang itu bukan terjadi penurunan, tapi justru menjadi peningkatan. Yang tadinya banyak tenaga-tenaga atau industri-industri yang ada itu digunakan oleh tenaga manusia, sekarang justru tenaga manusia semakin banyak tergeser oleh tenaga-tenaga elektronik ya, robot dan sebagainya. Itu sudah sangat mengerikan. Nah, itu kalau kita tidak bisa bersaing, kita tidak bisa menyiapkan siswa kita untuk bersaing di masa depan, itu kita dapat sendiri jadinya nanti ya. Oke, next. Nah, ini kemudian potret pekerjaan masa depan. Ya sebetulnya masa sekarang juga sudah terlihat ya, apalagi di masa pandemi ini itu langsung meroket sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Makanya Pak Presiden kita juga
ada yang merancangkan industri atau pekerjaan kreatif gitu ya, yang dirancang juga. Dan ini juga akhirnya melihat keadaan sekarang gitu. Nah, ini sekitar 85 juta pekerjaan saat ini hilang dengan cepat. Subhanallah ya. Walaupun bergelar sarjana tapi tidak menjadi jaminan mereka cepat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Kemudian ada 97 pekerjaan baru tumbuh dengan lambat ya, 97 pekerjaan baru tumbuh dengan lambat. Kemudian ada 97% pemimpin bisnis membutuhkan new skill. Nah, new skill-nya ini apa gitu kan? Ya kita yang harus cari dan kita harus menemukan. Kemudian konsekuensinya 50% pekerja butuh reskilling dengan 40% core skills berubah. Kemudian ada 43% pengusaha akan mengurangi tenaga kerja manusia. Nah, ini udah sangat tampak jelas di perusahaan-perusahaan industri besar ya, otomotif, perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaan-perusahaan di kawasan-kawasan industri itu udah banyak sekali pabrik-pabrik perusahaan besar yang mengubah tenaga manusianya itu menjadi tenaga mesin. Kemudian dampak COVID-19 mempercepat proses digitalisasi dan remote working sebesar 84%. Kemudian ada 34% pengusaha akan menggunakan tenaga kerja profesional kontrak. Nah, udah profesional tapi masih dikontrak lagi ya gitu. Nah, ini juga suatu tantangan yang sangat luar biasa untuk kita dan anak-anak kita. Kemudian di tahun 2025 prediksi hanya 53% pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia. Nah, sisanya pakai apa kita nggak tahu ya. Apakah pakai robot atau pakai jin, wallahu alam ya. Nah, kemudian ini salah satu potret nyata. Ini salah satu potret nyata. Potret nyata yang sedang terjadi ya, ini bukan di kita ya. Kita masih ketinggalan jauh sekali. Nah, ini ternyata di luar sana seperti ini. Sudah dihasilkan robot Sophia. Ini luar biasa sekali robotnya. Robot ini hampir mirip seperti manusia. Nanti orang tua bisa browsing-browsing tentang si robot cantik ini. Dan si robot cantik ini sudah mendapatkan kewarganegaraan di Arab Saudi. Ini robot pertama yang mendapatkan kependudukan ya, pengakuan kependudukan dari Arab Saudi. Ini hampir persis mirip layaknya manusia. Dia bahkan bisa membaca perasaan manusia. Ya, ketika bersama ngobrol, kemudian bersalaman, ini si robot ini bisa mendeteksi perasaan si manusia ini seperti apa. Seperti itu. Dan kemudian ini juga ada robot pengantar barang. Robot pengantar barang. Kalau kita ngantar barang masih pakai gosen gitu ya, masih Grab. Kalau di sana udah pakai robot, ya. Pengantarnya itu sudah pakai robot. Bisa dibayangkan dari konsep dua ini saja itu sudah luar biasa di sana, ya. Kita masih seperti ini, itu berarti ada hal yang harus kita ubah pola pikir, pola asuh ataupun pola pendidikan. Nah, ini salah satu tantangan kita pendidik itu adalah baik di rumah maupun di sekolah, ini adalah mencari sesuatu yang bisa bisa mendampingi anak-anak sampai mencapai apa yang diinginkan di masa depan. Kemudian ini ya, kecakapan yang diperlukan. Nah, kecakapan apa sih yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad 21 tersebut? Nah, ini berkaitan dengan tadi asesmen nasional ini, literasi ini memang sangat luar biasa ya, literasi, kompetensi, dan karakter. Ini adalah hal-hal yang memang harus kita latih dan kita bimbing supaya anak-anak punya dasar-dasar ini. Nah, dari literasi dasar ini ada literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, kemudian literasi budaya dan bermasyarakat. Kemudian dari kompetensi ini, kompetensi siswa menyelesaikan permasalahan kompleks, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan sebagainya. Ini yang sedang kita jalankan pelan-pelan, gitu ya. Kemudian karakter. Nah, karakter kemampuan siswa menghadapi perubahan pesat pada lingkungan. Jadi mereka diharapkan dengan lingkungannya itu mereka tuh punya rasa ingin tahu, ya, ingin tahu hal-hal yang positif tentunya ya, bukan ke hal-hal yang negatif. Kemudian inisiatif. Nah, ini peduli. Inisiatif itu adalah bergerak dengan sendirinya, tidak harus disuruh. Banyak kan rata-rata anak-anak sekarang tuh kalau nggak disuruh itu nggak jalan. Gitu ya, curhatannya orang tua seperti itu yang ke saya. Jadi harus digong, dicowel, ya, atau perlu bahkan teriakan melengking itu baru jalan. Ya, inisiatifnya itu sangat rendah. Itu nanti karena faktor gadget yang sangat luar biasa, itu nanti korelasinya ke sana. Kemudian gigih. Nah, gigih itu harus semangat ya. Nah, gimana anak-anak mau semangat ya harus gurunya, sekolahnya, orang tuanya ya harus semangat gitu.
biar nanti anak-anaknya juga melihat, oh ya orang tuaku semangat banget ya masak bangun pagi dan sebagainya, ayahku kerja, bahkan ada yang ikut kerja kemarin, nah itu luar biasa. Jadi ketika kita memberikan stimulus, kita memberikan contoh teladan, itu akan dicontoh ya, direkam, membuat rekam jejak oleh anak-anak kita bahwa orang tua kita seperti ini, guru kita seperti ini. Nanti mereka akan kita akan menjadi role model buat mereka. Ya, kegigihan ini yang luar biasa. Kemudian adaptif ya, adaptif itu cepat sekali untuk dia menyesuaikan ya, menyesuaikan dalam keadaan apapun. Kayak kemarin sebelum pandemi kita seperti apa, dan sekarang pandemi ya harus segera menyesuaikan diri gitu ya. Jangan terlalu minta apa ya, pemakluman, excuse maaf Bu begini nggak bisa gini. Ya semua pasti sama seperti itu, tapi kita harus berusaha menyesuaikan diri ya, menyesuaikan tentu dengan sesuai dengan keadaan masing-masing karena setiap keluarga pasti berbeda. Ada yang bisa penyesuaian dengan cepat, ada yang juga bisa dengan sedang atau lambat, itu ada. It's okay, tapi yang penting mereka sudah berusaha untuk melakukan adaptif ini. Kemudian karakter kepemimpinan, diharapkan nanti anak-anak kita juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Karena pada dasarnya kita adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, gitu ya. Memimpin dirinya sendiri untuk menahan hawa nafsunya sendiri, untuk melawan rasa malas. Nah, itu kan minimal anak-anak dikasih konsep seperti itu, bahwa mereka adalah pemimpin, sejatinya mereka adalah pemimpin. Kemudian kepekaan sosial dan budaya. Nah, ini juga peduli terhadap lingkungan. Kalau dulu di sekolah kita itu di Muatan Mulok Jawa Tengah itu ada yang namanya bahasa Jawa dan KPDL. Tapi sejak ganti kurikulum itu KPDL dihilangkan. Ya, dulu di KPDL itu, di pelajaran KPDL itu ada ya tentang ini, kepekaan sosial dan budaya. Ya, interaksi positif, interaksi negatif, dulu itu dijelaskan seperti itu. Tapi sekarang kita bisa melakukannya tanpa harus dijadikan pelajaran, tapi dijadikan pembiasaan sehari-hari. Ini adalah kecakapan-kecakapan yang memang harus kita bangun dari sekarang, karena kecakapan ini bukan instan ya, bukan seperti mie instan. Karena mie instan juga masih ada proses tahapannya, harus dimasak dulu 3 menit minimal dan sebagainya. Apalagi yang kecakapan di dalam diri manusia, ini harus prosesnya dari kecil, bahkan mungkin dari dalam kandungan ya, kemudian diproses sampai mereka di titik usia dewasa produktif, mereka sudah memiliki kompetensi atau kecakapan seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Target program bahasa Inggris. Nah, kenapa kami sekolah akhirnya membuat untuk program bahasa Inggris ini? Ya karena salah satunya adalah memang bahasa yang banyak digunakan itu adalah bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Ya, minimal orang menggunakan bahasa Inggris ini sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Ya, kemudian ini adalah salah satu life skill juga, keterampilan. Jadi tidak semua orang bisa ya, walaupun sudah gelar S3, S2, apapun itu, tapi kadang-kadang ada yang tidak menguasai bahasa asing ini. Nah, ini salah satunya kenapa kami mempersiapkan siswa-siswa ya untuk interest terhadap bahasa Inggris. Nah, ini targetnya adalah siswa menguasai vocabulary dasar sebagai bekal percakapan sehari-hari. Jadi kosakata-kosakata yang biasa digunakan sehari-hari. Ketika banyak vocab yang sudah tersimpan, termemori, itu insya Allah nanti ketika mereka melakukan percakapan, pronunciation ya, conversation kepada orang, itu mereka sudah punya tabungan kata gitu. Kemudian yang kedua, menguasai grammar dasar sebagai bekal percakapan sehari-hari. Grammar dasar itu sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia itu SPOK gitu kan, SPO gitu kan, subjek, predikat, objek, keterangan dan sebagainya. Di bahasa Inggris juga sama. Ada present, past tense, and future tense ya, yang ada juga yang ada ing atau apa segala macam, itu adalah konsep-konsep dasar. Sama persis seperti bahasa Indonesia sebetulnya. Kemudian ada yang kebablasan. Kemudian yang ketiga itu berani dan mampu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses belajar mengajar. Nah, ini kebetulan anak-anak juga sudah sering digunakan daily activity bahasa Inggris sehari-hari. Mulai dari kelas 2 dulu, mereka ketika keluar kamar mandi, mau ke kamar mandi itu mereka harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalkan Bu nanti nggak bisa gini kebelet gimana, ya udah nggak apa-apa, tahan aja gitu ya. Atau nanti kita siasati di dekat pintu itu dikasih tulisan.
dikasih tulisan apa bahasa Inggrisnya, mau ke kamar mandi, apa izin mau ke kantin atau mau izin kemana, itu sudah kita lakukan. Ya itu daily ya, daily yang sehari-hari yang sudah kita gunakan. Kadang-kadang di kelas, kadang-kadang kita ngobrol juga, misalkan lagi Zoom, misalkan itu juga ada ya. Gurunya juga sudah mulai menggunakan sedikit-sedikit bahasa Inggris, sama ya, gurunya juga masih belajar. Jadi kita semua sama-sama belajar. Jadi kadang-kadang, please open your video, misalkan seperti itu. Jadi sambil ditranslate, silakan buka videonya dan sebagainya. Nah, itu harapan-harapannya. Kemudian mampu memahami pelajaran bahasa Inggris di sekolah dengan baik. Ini harapan yang menuju ke arah kognitif dan pembelajaran langsung di sekolah. Kemudian yang kelima adalah memberikan bekal kemampuan literasi bahasa kepada siswa kelas 5. Nah, kenapa kelas 5? Karena ini akan dilaksanakan saat anak-anak kita yang kelas 4 ini naik di kelas 5 untuk menghadapi era industri 4.0. Nah, kenapa ini diserahkan di kelas 5? Ya, nanti penjelasannya. Nah, ini materi-materi programnya. Materi yang akan didapatkan oleh siswa itu adalah kosakata harian, pengantar bahasa Inggris, percakapan, diskusi, pidato, mendengarkan, menggambarkan ilustrasi, menceritakan kembali, presentasi, klub belajar, permainan, dan petualangan. Ini adalah nanti materi-materi yang akan diterima oleh siswa, ya, tentang program yang akan digulirkan ini. Kemudian aktivitas pembelajarannya. Nah, ketika nanti orang tua support dan menyetujui, ini aktivitas pembelajarannya adalah program bahasa Inggris ini sebagai pengganti program study tour kelas 5. Nah, ini yang tadi korelasinya. Kenapa di kelas 5? Ini berkaitan juga dengan pandemi, karena ketika pandemi ini sudah mulai diberlakukan lagi tatap muka, itu juga tidak bisa langsung full kembali normal seperti semula. Tapi ada tahapan-tahapan bahwa ketika yang harus tatap muka itu juga harus melihat kondisi daerahnya seperti apa. Kemudian satuan apakah dulu yang harus boleh tatap muka. Kemudian berapa persen dulu yang boleh datang ke sekolahan. Itu masih ada tahapan dan panjang gitu ya. Jadi tidak bisa langsung. Nah, ini kenapa salah satunya kita mengalihkan program study tour. Karena kita juga belum tentu mendapatkan izin untuk melakukan perjalanan jauh dengan jumlah yang sangat banyak ya. Kalau melihat dari pergerakan-pergerakan dan informasi COVID itu masih belum memungkinkan untuk saat ini. Nah, jadi program study tour itu nanti akan kita alihkan ke program ini, ke program bahasa Inggris ini. Ke program bahasa Inggris ini, kemudian nanti ketika memang nanti orang tua masih menginginkan adanya pelaksanaan study tour, itu nanti akan dialihkan ke kelas 6 sebagai hadiah kelulusan gitu, tapi tidak jauh-jauh gitu, palingan seputar Jawa Tengah. Itu wacananya. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan program selama 1 bulan di SDIT Bina Insani dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi ketika program ini goal dan tergulirkan, bahwa pelaksanaannya adalah 1 bulan full penuh. Jadi selama 1 bulan ini nanti siswa tidak melakukan pembelajaran seperti biasa. Jadi nanti ketika ketika program ini jalan, jadi di kelas 5 mereka akan mempunyai program pembelajaran yang berbeda. Ya, dari kelas-kelas yang lain. 1, 2, 3, 4, 6, dan 5 ini adalah berbeda sendiri nanti. Ya, makanya kenapa siswa kita sekarang itu disebut siswa dan angkatan yang spesial, ya, karena mereka mendapatkan spesial yang baru. Jadi untuk 1 bulan ini mereka sama sekali tidak melakukan kegiatan pembelajaran, hanya full fokus di bahasa Inggris saja. Jamnya juga sama dari jam 7 sampai jam 5. Ya, jam 5 jadinya, maaf. Jam 3 ya, sampai jam 3. Sama seperti kita sekolah ketika kelas atas ya. Kalau kelas atas itu kan mulai masuk dari jam 7 sampai jam setengah 3. Nah, ini dibablaskan sampai jam 3 sore. Seperti itu. Kemudian program ini akan bekerja sama dengan Lembaga Fish Center Kampung Inggris di Pare. Ya, di Pare Kediri. Jadi kita beberapa teman-teman sudah survei ke sana dan mencari lembaga yang memang sudah diakui mendapat izin dari pemerintah, dari dinas setempat, dan sudah sudah memiliki beberapa kerjasama yang memang sudah keterikatannya luar biasa ya, yang sudah memang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Jadi tadinya ini mau program ke sana. Kalau tadinya programnya siswa di drop di sana, tapi ya dengan berbagai pertimbangan akhirnya
pihak sekolah yang mendatangkan instruktur dari P-Center di Pare ke sekolah. Jadi instrukturnya itu yang datang ke sekolah ya, eksklusif mereka mendatangi kita dan fokus di 1 bulan ini pendidik mereka. Seperti apa yang dilaksanakan di Pare, kemudian mereka terapkan di sekolah kita gitu. Jadi mereka yang datang ke sini. Jadi orang tua juga tidak harus tidak harus melepas siswanya selama 1 bulan, kecuali kalau yang pengen latihan mondok ya. Jadi yang pengen latihan mondok. Itu kita bekerja sama dengan V-Center. Kebetulan V-Center ini juga sudah sesuai dengan kriteria kita ya, dari sisi keagamaannya, dari sisi programnya, dari sisi ini kualitasnya. Insya Allah ini kriteria yang terbaik yang kami putuskan. Nah, kemudian instruktur dari V-Center akan datang ke Indonesia nih, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian nanti akan dibuat kelompok-kelompok belajar sehingga pembelajaran lebih efektif dan interaktif. Jadi tidak satu kelas, tapi nanti dibagi-bagi gitu. Jadi dibuat kelompok-kelompok yang memungkinkan untuk mereka lebih interaktif dan efektif ya, sehingga materi yang disampaikan lebih masuk. Mungkin kalau di IEC, mungkin ayah bunda yang tahu atau sejaman dengan saya itu ngerti IEC itu pasti ada yang namanya istilahnya daily meeting, itu di ekstranya itu daily meeting. Itu kelompok-kelompok kecil untuk mereka diskusi, kemudian mereka presentasi seperti itu ya. Itu untuk melatih conversation siswa ya, untuk melatih untuk berani untuk mengucapkan, walaupun masih muncrat is okay, maupun masih pronunciation-nya masih salah-salah nggak masalah, yang penting berani dulu. Kemudian setelah program 1 bulan selesai, akan ada follow up dari guru SD ITB dan Insani dan terbimbing dari V-Center, supaya pembiasaan bahasa bisa berkelanjutan dan tidak berhenti setelah program selesai. Jadi program ini tidak hanya untuk siswa. Jadi ada 10 guru nanti yang akan dijadikan tim inti untuk mengawal siswanya setelah program selesai. Ya, jadi ada 10 guru yang nanti juga akan dibimbing secara intensif ya, sebagai kunci untuk di dalam. Di sekolah kita yang nanti untuk mengawal anak-anak setelah program 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan mereka akan terus terpantau dan terbimbing oleh guru-guru Bina Insani dan terus dimonitor oleh V-Center di Pare. Nah, ya, mudah-mudahan ini tidak jadi hal yang cenut-cenut ya, biaya gitu. Jadi ini biaya nanti akan dimasukkan ke biaya operasional kelas, sama seperti hal-hal yang setiap tahun itu ya, BOK itu. Kalau tahun sebelumnya itu naik kelas 5 ada biaya BOK yang sudah mencakup study tour. Nah, kalau ini sekarang diganti, biaya BOK-nya sudah mencakup biaya program bahasa Inggris ini ya, naik kelas 5 sebagai pengganti study tour ini. Nah, nanti untuk besaran biayanya nanti akan disampaikan kepada pihak yang berwajib ya, kepada pihak yang berwenang, karena kami tidak berkompeten untuk menyampaikan hal itu. Nanti sebelum kenaikan kelas seperti biasa ada reng-reng buku, biaya BOK yang harus disiapkan oleh wali siswa dan sebagainya. Itu, nah ini sedikit profil V-Center ya, ini yang ada di Pare. Ini salah satunya, ternyata di sana itu banyak sekali ya, itu kayak kampung. Jadi setiap rumahnya itu sebenarnya dijadikan sebagai lembaga-lembaga pendidikan untuk bahasa asing gitu. Jadi kalau udah sore itu tuh banyak sekali memang. Jadi kayak kampung, misalkan kayak kampung Sumurboto misalkan gitu. Di setiap rumahnya itu hampir ada tempat-tempat kursus. Nah, ini juga ada yang sudah terdaftar dan diizinkan oleh dinas tempat, ada juga yang belum. Ya, bahkan ada yang tidak sesuai dengan harapan, akhirnya kemudian mereka di-close gitu kan, ditutup. Dan ini adalah salah satu lembaga yang akan kita kerjasamai, yaitu V-Center, karena ini program-programnya juga sudah sesuai dengan kriteria kita. Seperti itu. Nah, ini questionnaire-nya nanti ayah bunda akan diberikan diberikan survei apakah wali siswa ini akan setuju atau tidak gitu. Jadi untuk menggantikan kekosongan program yang masih terkendala pandemi, kita alihkan dengan program yang lebih jangka panjang sifatnya. Kalau misalkan tadi itu palingan sehari, 2 hari, 3 hari selesai, terus kenangan cerita seperti itu ya. Kemudian kalau dialihkan ke sini nanti teralihkannya nanti berkaitan dengan jangka panjang mereka di masa depan. Jadi skill-nya mereka sudah menabung sedikit-sedikit dari sekarang. Ya diharapkan para wali siswa juga bisa mensupport karena kuesioner ini akan dijalankan, program ini akan dijalankan ketika 80% wali siswa menyetujui program ini.
Ya, dan ini juga nanti ada batas waktu untuk pengisian angketnya sampai tanggal 26 Maret. Ya, jadi karena kenapa cepat? Karena memang kami harus mengambil keputusan cepat gitu. Karena kita berkaitan dengan pihak ketiga atau pihak kedua gitu. Berarti kita harus menggunakan waktu jauh-jauh hari untuk berdiskusi, membuat MOU dan sebagainya, gitu kan, membuat kesepakatan kerjasama dan yang lainnya. Jadi kami membutuhkan aksi cepat tanggapnya untuk mengisi kuesioner-kuesioner yang nanti akan disampaikan. Mungkin nanti Bu Frida minta tolong dibantu share screen videonya ya Bu Frida. Halo, Bu Frida masih ada? Masih. Oke, Masih ya? Bu. Keren pada terpesona gitu dengerin saya ngomong dari tadi. Iya Kayak lagi kayaknya. bacain berita ya. Kan ya Ayah Bunda ya, mungkin kalau yang udah kenal saya udah paham ya, sampai enak-enak mungkin ya, sampai mual-mual. Oke nanti mungkin ini sekedar ini Ayah Bunda ya, yang bisa kami sampaikan tentang program bahasa Inggris. Kalau saya sih yes banget ini ya, ini karena sebenarnya program udah lama banget dari saya dulu beberapa tahun, terus saya sampai dikirim ke Semesta untuk mencari tahu program bilingual mereka di pembelajaran itu seperti apa. Itu udah sempat tergulir pelan-pelan, tapi karena memang kompetensinya juga masih SDM-nya juga masih belum mumpuni, terus kegiatan juga masih seabrek-abrek ya kalau bahasa kita mah ya gitu. Jadi ini goalnya di sekarang. Nah kebetulan yang beruntung itu di kelas ini ya, yang beruntung itu di kelas kita, angkatan kita. Oke mungkin Bu Frida minta tolong di share nanti biar bisa meyakinkan orang tua apa sih Vicenter itu seperti apa sih ya, karena mereka juga kalau di sana itu program itu sangat jelas seperti layaknya di pondok ya kalau bisa dibilang, bangun jam 3 pagi, tahajud, sholat ini, sholat duha dan sebagainya. Oke, Bu Frida sudah mulai men-share screen. Nah ini profil Vicenter yang akan kerjasama dengan kita. Silakan di English Instructor Education menciptakan pribadi berkarakter yang dapat mendidik dengan baik. Kami berkomitmen tinggi dalam pengembangan institusi pendidikan bahasa Inggris. English. Nah ini instrukturnya masih muda-muda ya, jadi insya Allah jiwa-jiwanya juga masih jiwa-jiwa muda. Jadi insya Allah nanti ke anak-anak juga sistemnya adalah fun learning. Jadi kalau jiwa muda itu kan pikirannya kan masih kekinian gitu ya. Gitu. Kalau ibu-ibu kayak kita kan udah pikirannya udah panci, dapur, gitu, segala macam ya. Nah ini juga playing together ya. Mereka punya, kalau di sana itu seperti ini program. Kalau di anak-anak di sana itu programnya seperti ini. Persis kayak di pondok gitu, bangun jam 3, ada zikir pagi, baca Al-Quran, sholat duha dan sebagainya. I'm Zaki, I'm team of Vicenter. Ini masih muda-muda ya sama kayak guru-guru bahasa. Iya. Oke, mungkin itu ya Bunda semuanya sedikit profil dari Vicenter yang akan bekerja sama dengan program kita ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Rasul kita ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya zamannya anak-anak kita sekarang kayak gini gitu ya. Anak-anak zaman kita sekarang seperti ini, multimedia, teknologi, ya. Gadget dan sebagainya, kemudian bahasa dan sebagainya ya, kita harus mengajarkan itu gitu. Jadi sejatinya yang harus banyak belajar itu bukan anak ya, tapi orang tua. Setidaknya orang tua minimal adaptif tadi, segera menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan anak-anak kita sekarang biar kita tuh nggak dikatain sama anak-anak tuh kudet, bunda mah kudet katanya gitu, mama mah kudet, nggak ngerti apa-apa gitu kan ya. Gitu. Kadang-kadang kan malu juga kalau digituin. Kayak gitu. Atau juga bisa dialihkan, diganti dimotivasi. Iya dulu ayah bunda nggak bisa, jadi sekarang kalian harus bisa, gitu ya. Mungkin seperti itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Subhanallah ya, ini kita running sekali ya, banyak sekali materi-materi yang disampaikan ya. Kira-kira saya Bu, udah 1 jam setengah.
Iya, Masya mudah-mudahan Allah. nggak bosan ya, sudah Berapa terlihat SKS ini ya? cemilan di samping. Boleh Biar tetap stretching on. dulu, stretching dulu. Mungkin nanti kita bisa diskusi sekitar setengah jam atau 15 menit Iya. untuk menanyakan sesuatu yang bisa disampaikan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, kita bisa sharing, bisa diskusi atau memberi masukan, atau mungkin ada program lain yang orang tua yang jangkauannya mungkin lebih luas ya, terutama yang orang tua yang punya pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan banyak lingkungan atau interaksi dengan masyarakat ya, berbagai masyarakat dari masyarakat bawah sampai masyarakat yang paling atas misalkan gitu, biasanya pengalamannya lebih banyak dan informasinya lebih banyak. Itu juga bisa sharing-sharing ke kita, biar nanti juga kita bisa menjadi bahan masukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Mungkin seperti ayah bunda bisa diskusi. Kami serahkan kembali kepada Bu Yani. Silakan Bu Ya, Yani. terima kasih. Demikianlah tadi keterangan-keterangan dari Suja, Pak Teguh, dan Bu Dewi, sehingga kita menjadi jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan diadakannya pertemuan pagi hari ini. Oke. Apakah ini mau dibuka pertanyaan, Bu Dewi? Pertanyaan jawab? Boleh, atau kalau diskusi? misalkan orang tua ada yang mau diskusi boleh. Nanti yang bisa kita jawab ya, yang bisa kami jawab akan segera kami jawab. Tapi kalau yang memang masih perlu diskusi dengan pihak sekolah, nanti kami tampung dan nanti segera kami sampaikan di grup kelas masing-masing. Boleh yang mau ditanyakan boleh. Itu Mas Faza atau Mbak Faza ya? Itu right hand Faza. atau Mbak Kepencet nih Faza. kayaknya Mbak Mbak Faza itu. nih. Ya, Hati-hati boleh ya, yang salah. mau ditanyakan ayah bunda? Yang boleh tentang AKM boleh atau diatas pertanyaan. ini mungkin karena Baik. bingung kali Iya. ya. Bingung kali maksudnya Bingung, untuk kebanyakan KKM ya. menu. Boleh Ayah Kebanyakan Najmi? menu ya. Ayah Najmi ya? Oke, silakan Ayah Silakan. Nazmi. Barakallah. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Ini mengenai program yang bahasa Inggris itu kira-kira andai kata disetujui, itu planningnya mau di bulan apa? Terus model pelaksanaan dari program itu kira-kira gambarannya seperti apa nggih? Teknis di lapangannya seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih Ayah Nazmi. Langsung dijawab atau menunggu yang lainnya? Atau Mas Daian mau nanya, Mas Daian? Boleh, ini saya catat dulu untuk pertanyaan dari ayahnya Mbak Nazmi ya. Iya. Sudah tolong di ini. Oke, Mas Daian atau Mama ini sambil nyemil boleh bertanya sambil nyemil. Jadi kita santai aja ya Bunda ya. Ini bukan formal loh, ini bukan formal. Jadi kita relax aja gitu. Jadi ini bukan lagi sidang skripsi atau sidang tesis. Jadi kita diskusi aja. Jadi biar santai ya. Jadi biar apa yang unek-unek di dalam hati, pikiran itu keluar semua. Karena saya bukan tipe terlalu serius-serius banget ya. Soalnya kalau serius itu banyak jaimnya nanti. Nanti akhirnya ngendep di hati nggak keluar. Keluarnya beda. Iya, keluarnya beda ya. Silakan Mama Daian, Masya Allah, udah lama nggak ketemu. Iya, Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daian. Pertanyaan ya, untuk yang program bahasa Inggris, setahu saya kalau di sana kan setiap anak punya target kayak ditarget untuk menguasai beberapa puluh kosakata dalam setiap harinya, itu untuk mempercepat 3 bulan, 5 bulan gitu. Nah, nanti akan begitu juga pada anak-anak, dan biasanya mereka kan punya standar sendiri untuk penilaian anak-anak ya. Nanti setelah dikelompokkan anak-anak ternyata ada yang cepat, ada yang tidak. Itu tuh teknisnya akan sama seperti di Kampung Parai sana, atau memang akan digeneralisasi saja, tidak ada sertifikat untuk anak gitu. Maksudnya tidak ada level jenjang, yang penting merata semua anak mendapatkan materi yang sama begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, soal AKM dan UN tadi, berarti kan UN ditiadakan ya Bu? Iya. Kalau yang tadi dilihat itu UN ditiadakan. Berarti saat kelas 6 ini nanti hanya yang saya tangkap hanya berdasarkan nilai rapot dari sekolah gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Betul ya? Oke. Betul. Berarti AKM terjadi di kelas 5 besok, di awal besok, berarti kan dari segi literasi membaca atau segi literasi numerisasi, berarti yang akan diujikan kelas 5 awal berarti hanya dari mentok pas materinya. Iya.
Iya, kemungkinan seperti itu. Iya. Oke. Itu aja Mbak Dayan. Guru. Ya, terima kasih. Mungkin dua dulu ya Bu Terima Frida ya. kasih. Dua Oke, dulu boleh ya. dua dulu. Biar nggak lupa kalau kebanyakan. Oke. Oke, ini akan saya mencoba mau menyampaikan Menjawab. sedikit pengetahuan yang saya dapat ya, yang saya punya tentang di bahasa Inggris itu Ayah Nazmi dan Mama Daiyan. Teknik-tekniknya seperti yang tadi. Jadi bukan anak yang ke Pare, tapi instrukturnya yang datang ke Bina Insani. Ya, instrukturnya datang ke Bina Insani, kemudian mereka melakukan kegiatan selama 1 bulan penuh dari jam 7 sampai jam 3. Nanti satu kelas misalkan ada 30 siswa ya kalau di Al Jurjani, di kelas yang ada 27, 28 nanti dibagi. Jadi satu kelas itu dibagi beberapa kelompok lagi. Bagi kelompok lagi nanti mereka yang seperti tadi disampaikan di slide tadi itu ada mereka untuk menghafal vocabulary lagi tadi. Nah, nanti berapa targetannya? Nah, itu akan kami diskusikan kembali ketika memang program ini goal. Karena nanti yang tadi saya bilang ada MOU yang akan dibuat kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak instruktur. Karena ketika kita melakukan ini juga kan awal ya. Jadi kita harapkan mereka juga bisa menyesuaikan dengan keadaan atau modal dasar yang dimiliki anak-anak yang ada di Bina Insani. Gitu. Nanti seperti apa silabusnya, seperti apa model-model pembelajarannya, itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut ketika program ini memang sudah dinyatakan oke, gitu. Tapi harapan kami nanti pihak Center bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di Bina Insani. Nah, masukan dari Mama Daiyan, ketika misalkan memang sudah dikelompokkan, kemudian ada satu yang melesat dengan cepat, yang biasanya hafalannya cepat gitu ya, itu vocabulary-nya tuh biasanya bisa melonjak cepat. Terus kemudian separuh lagi nanti ada yang misalkan gerak lambat. Nah, itu nanti juga akan kita bikin schedule-nya, apakah nanti ketika di pekan pertama atau pekan kedua mereka ada perbedaan, nanti juga bisa kita kelompokkan lagi. Gitu. Pada dasarnya program ini disetarakan untuk seluruhnya. Diharapkan minimal sekali standar minimalnya mereka sudah bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Sehari-hari minimal mereka mau izin keluar, menyapa, terus berani mengucapkan sedikit-sedikit bahasa Inggris. Kayak orang Malaysia itu kan PD-nya luar biasa ya. Orang Malaysia, orang Singapura itu kan mereka bahasa ngomong kan campur-campur gitu kan ya. Tapi itu mereka pede gitu. Dan itu akhirnya menjadi ciri khas mereka gitu. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya juga, kalau bisa saya bilang tuh ketika di Malaysia sama di Singapura, bahasa Inggrisnya juga kadang-kadang suka aneh gitu. Suka aneh pengucapannya gitu. Tapi mereka pede ya. Gitu. Tapi bukan berarti kita nanti mengesampingkan bahasa sendiri ya. Bukan berarti kita tidak cinta bahasa, bukan. Tidak ke arah sana ya, tapi memang hanya jadikan skill untuk anak-anak nanti bisa bersaing di dunia luar. Mungkin itu Mama Daiyan sama Ayah Nazmi ya, nanti program-program kesehariannya seperti itu, anak-anak dikemasnya dalam kesadaran, jadi nggak kayak belajar kita duduk anteng kayak klasikal gitu, nggak gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa ke kelas, di dalam kelas, bisa di luar kelas gitu. Tapi kalau ketika ada materi-materi kayak grammar ya kemungkinan mereka di kelas dulu penjelasan secara atau bisa di luar bermain atau seperti apa. Mungkin itu gambarannya Ayah Nazmi dan Mama Daiyan untuk bahasa Inggris. Iya Mama Daiyan. Dalam izin menjelaskan kalau bisa nanti goalsnya itu anak-anak bisa berbahasa Inggris dengan percakapan sehari-hari yang daily activity ya. Hanya jangan sampai seperti misalnya yang sering kita lihat pada anak Jakarta Selatan kan kalau ngomong dicampur Jaksel ya Bun. Jaksel ya. Tapi dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Apa namanya biar anak-anak etika berbahasa Inggris. Kalau ngomong Inggris ya silakan berbahasa Inggris dengan lengkap. Kalau ngomong bahasa Indonesia dengan lengkap. Jadi jangan kita dengar pada anak-anak yang kita misalnya melihat anak-anak yang di international school. Kadang-kadang mereka juga ngomong kan dicampur-campur antara Inggris dan Indonesia gitu. Sebenarnya di telinga kan juga nggak enak. Jadi mudah-mudahan goalsnya nanti kalau memang dia masih punya etika berbahasa gitu. Betul. Iya, betul sekali Mama Daiyan. Seperti di Bina Insani itu dulu ya angkatan lama, angkatan tua ya. Siapa ya? Di sini angkatan tua ada nggak ya?
Oh, mamanya Haidar Falastin. Angkatan zaman dahulu kala. Itu dulu di desa itu ada yang namanya ini Hari Berbahasa. Nah, ini diharapkan nanti setelah program ini berjalan dan anak-anak sudah mulai terbiasa dan programnya sudah berkelanjutan sekitar setahun 2 tahun gitu, itu diharapkan nanti ada program lagi, ada program bahasa. Misalkan hari Senin program bahasa Jawa, ya anak-anak menggunakan bahasa Jawa semua. Dulu seperti itu, ada seperti itu. Benar ya, Mama Haidar ya? Ya Umi ya. Dulu anak-anaknya dari sekarang anak yang nomor 2 udah jadi guru di Bina Insani malah ya, udah jadi sejawat sekarang. Ya. Yang terakhir baru mau masuk kelas 1. Yang terakhir mau masuk kelas 1, Bu. Jadi ada hari apa menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Terus ada lagi nanti bahasa Inggris. Ada waktu itu ada ya. Waktu awal-awal saya masuk Bina Insani itu ada. Nah, dan ini mulai kita harapkan bisa kembali seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Mama Dayan. Mungkin ada lagi dari wali murid yang lain. Ayah Nasmi bisa diterima ya yang tadi. Nanti kalau masih perlu penjelasan lagi nanti bisa di sharing oleh sekolah. Gitu. Oke. Ada yang lain? Ayah Bunda? Ada yang lain? Masih Ayo, ada yang lain waktu? Barangkali ada yang saya ditanyakan sepele apapun tidak mengapa ya Bunda ya, karena kadang kita cuman di kepala aja nih. Aduh, itu kayaknya pertanyaan sepele. Ya nggak masalah, kadang hal sepele itu bisa apa ya, membuka jembatan gitu ya untuk hal-hal yang lain. Biasanya kayak gitu. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih, Mama Indah? Mama Cisa. Mau tanya Bu. Ini pakar bahasa Inggris juga nih. Oh, ini nanti akan ketika kelas online atau offline Bu? Maaf. Offline, Ma. Ketika offline. Iya. Jadi pertama kali itu bagaimana Jadi yang tadi Ayah Nasmi tadi pelaksanaannya kapan? Nah itu nanti disesuaikan atau kalau misalkan tidak di semester 1 ya di semester 2. Karena kan kita masih menunggu pergerakan informasi dari pandemi ya, Mah. Iya. Gitu. Jadi paling lambat sekali ya itu semester 2. Paling lambat sekali semester 2. Seperti mau itu. usul aja Bu, mau usul. Oh, ya boleh, monggo silakan. Itu akan bagus sekali Bu buat anak-anak pembiasaan pemakaian bahasa Inggris itu berawal dari apa namanya classroom language, hal-hal yang simpel seperti tadi Bu Dewi matur kamar mandi itu nanti ditempel di apa namanya di pintu sekolah gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini Bu apa Nyun Sewu itu seharusnya didukung juga oleh seluruh warga sekolah Bu. Jadi Bapak Ibu guru juga nanti ada kayak semacam English Day gitu Bu, misalnya hari Selasa itu memakan bahasa Inggris semuanya Bu di ruang kantor, di ruang apa gitu. Iya. Jadi betul sekali. Jadi akan sangat efektif, anak-anak tidak merasa oh aku harus ngomong bahasa Inggris hanya dengan teman saja, tapi ketemu dengan Pak Dwi di luar, halo Pak, how are you ya, yang kayak gitu tuh anak harus jadi terbiasa Bu, jadi pede nantinya Pak Dwi. Iya, terbiasa karena lingkungan biasanya ya, maksudnya terbangun karena lingkungan. Iya. Betul banget Mama. Iya. Sekolah sama apa namanya dibikin English Day-nya untuk rutinitas anak-anak. Padahal dulu kita sering ini ya, Mah ya, waktu Mama Cisa ini dulu kan pernah ngasih English di Bina Insani juga nih. Dulu kita pada punya wacana-wacana pengen kalau ketemu ngomong bahasa Inggris gitu ya, Mah ya, buat guru-guru ya. Gitu. Iya. Masih ada halangan ya. Iya, memang kemarin ketika sekolah briefing dengan kita itu memang saya menyampaikan seperti itu. Jadi biar seolah-olah anak-anak itu nggak disuruh sendirian gitu loh. Kok enak banget. Sekarang kan kritis ya, iya kita disuruh begini, tapi gurunya enggak. itu salah satu berpikir kritis ya, betul. Jadi anak-anak kayak ada wadah juga. Kapan aku harus bisa pakai bahasa Inggris ini? Iya. Ada dan anak-anak juga gitu ya, betul. Anak-anak banyak terekspos juga. Oh nggak cuma dari teman, tapi bapak ibu juga pakai. Iya, memang begitu Mas, jangka panjang gitu. Makanya kenapa kita ada dipilih nanti untuk langkah awal itu ada 10 guru center. Ada 10 guru center yang akan dipilih untuk nanti mengawal teman-teman guru yang lain dan membuat program teman-teman guru untuk bisa mendampingi anak-anaknya ketika di kelas gitu. Baik dari guru kiroati maupun siapapun mereka ketika
di dalam kelas itu nanti mereka juga penggunaannya juga seperti itu, bahasa Indonesia. Dan itu dari kelas 2 itu sebenarnya udah ada ya program itu ya, daily activity itu udah. Jadi kita itu udah dikasih, dulu tuh saya, Miss Mila, Bu Indri, sama Bu Siswi, itu berempat itu kita bikin program itu, kemudian udah dibagi-bagi sebetulnya, tapi yang baru terlaksana adalah daily activity anak-anak yang setiap hari. Jadi kita bikin kertas, di print gitu, kemudian di setiap kelas, di setiap guru itu ditempel di kelasnya masing-masing gitu. Jadi ketika anak-anak mau keluar, mau izin, Bu aku nggak tahu nih baca di sini. Jadi udah ada tulisan bacaannya gitu. Jadi mereka setiap hari itu mereka ya. Namanya classroom language, Bu. Iya, betul. Mungkin seperti itu Mama Indah ya, insya Allah nanti pasti akan disampaikan. Jazakallah Mungkin khair yang masukannya. yang lain yuk. Yuk kemana yuk? Yuk kemana yuk? Ayo. Mengenai AKM ya. Mengenai AKM sudah dipahami berarti ya Bunda ya, untuk pelaksanaan. Kenapa sih kok kita setiap hari ada literasi, setiap pagi Zoom pagi membahas itu karena apa? Berarti sampai sekarang sudah ada gambaran dan sudah bisa dipahami ya Bunda ya. Iya, jadi mulai dan tujuannya. Mulai tahun kemarin juga deh kayaknya. Jadi mulai tahun kemarin juga sudah tidak ada UN ya. Iya. Jadi katanya Mas Akil ya, Mas Atar ya. Ada Mama Atar. Nah ini yang kakaknya baru aja mentas dari ini kemarin juga sudah tidak ada UN, dan tahun ini juga tidak ada UN ya. Anak saya juga kan kelas 6 ini nggak ada UN. Jadi dialihkan di kelas 5 ini gitu. Seperti itu. Jadi bukan pengganti juga sebetulnya. Jadi mana baru atau media baru untuk mengukur kinerja kemampuan dari pihak sekolah dan siswa. Dan itu dilakukannya di kelas 5, di kelas 5 awal. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung? Atau emang bingung? Ya emang bingung kayaknya, Bu. Pak Teguh ada tambahan, Pak Teguh, monggo. Tentang AKM ya? Boleh, Pak. Jadi AKM itu soalnya agak berbeda ya Bunda dari soal-soal biasa yang ada di ulangan harian atau ulangan tengah semester atau ulangan penilaian akhir semester. Jadi kalau literasi, siswa itu menghadapi bacaan 1 atau 2 paragraf, kemudian soal nomor 1-nya itu perhatikan pernyataan berikut, apakah benar atau salah, apakah sesuai dengan bacaan di atas atau enggak. Jadi kalau literasi itu siswa dites untuk menguasai informasi yang terkandung dalam bacaan. Sementara kalau numerasi, bagaimana kepahaman anak tentang matematika itu bisa menjawab soal cerita yang ada di pertanyaan. Jadi karena bentuk soalnya beda, maka ini hal yang baru sehingga perlu kami kenalkan sejak kelas 4. Sebenarnya sih kalau dari kelas 1 sudah mulai dikenalkan, kita kelas 5 sih udah di luar kepala ya, udahlah kita nggak usah persiapkan, nggak usah apa, anak-anak sudah paham kok literasi, numerasi udah bisa. Dan sementara ini guru-guru kelas 1 sampai guru kelas 6 insya Allah kemarin ikut seminar cara pembuatan soal AKM, sehingga nanti mulai kelas 1 sudah mulai dikenalkan AKM. Kalau porsinya untuk kelas 1 sih biasanya misal numerasinya itu tentang tanggal. Besok tanggal 21, kemudian seminggu lagi tanggal berapa, paling hal yang numerasinya itu yang mudah-mudah kalau kelas 1. Nama-nama hari. Jadi apa yang mereka pahami, apakah bisa menjawab konteks personal mereka. Salah satu soal numerasi, misal seorang siswa Budi mendapat diminta orang tuanya membeli minyak goreng yang termurah di minimarket. Kemudian disajikan data harga-harga minyak mana yang murah, sehingga dari pemahaman matematikanya dia bisa memutuskan mana yang paling murah. Jadi itu
kurang lebih seperti itu kalau numerasi. Jadi kepahaman matematis bisa untuk mengambil keputusan dalam konteks personal mereka. Mungkin tambahannya itu saja. Iya. Terima kasih Pak Teguh. Jadi intinya AKM ini sekarang kayak anak-anak tuh lagi kayak baca cerpen gitu. Ya, jadi kesannya tuh kayak banyak cerita gitu kan, jadi banyak baca gitu. Jadi Jadi banyak mereka semakin memahami. kaya dengan baca. Jadi kayak lagi baca cerita aja gitu anak. Sebetulnya sih itu udah tertuang di pelajaran bahasa Indonesia sebetulnya ya. Iya. Gitu. Tapi karena sekarang ini Konteksnya lebih aja. ya. Betul. Jadi kayak Nah, nanti gitu. kalau IPS itu konteksnya tentang kemarin kita belajar tentang suku, kemudian tentang keberagaman kalau PPKN. Mungkin nanti IPA kita belajar tentang ada otot, gaya. Nah, nanti pembacaannya itu tentang itu gitu pertanyaannya. Jadi dihubungkannya di situ ya Bunda untuk AKM ini gitu. Itu Iya. saja Bu Dewi atau Jadi nggak ada ada permapel Mungkin lagi ini ya. yang menarik di AKM mungkin ketika siswa menjawab salah, ternyata akan mendapat soal berikutnya yang lebih yang mudah. lebih rendah? Betul. Iya, Itu ya betul. beda ya dari penilaian yang lain-lain. Iya, itu yang uniknya ya Pak Teguh dan teman-teman ya. Jadi kalau UN itu kan soalnya sama, bisa nggak bisa Kata anak dikasih iya. soal yang sama. Iya, mau kamu bisa kek, mau enggak kek, pokoknya soalnya itu. Tapi kalau di AKM enggak. Jawaban pertama itu akan Akan menentukan menentukan. soal berikutnya. Misalkan jawaban pertama si anak salah, nah berarti soal kedua soalnya lebih rendah, ya Lebih kualitas mudah. soalnya lebih rendah, ya lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan jawaban pertama nanti dia betul, nah soal berikutnya nanti Akan lebih tinggi. kompleks sedikit. Nah, berarti itu mengukur kemampuan. Makanya kenapa kalau di asesmen nasional ini sekarang anak-anak diajak untuk berpikir, untuk bernalar, ya, untuk menggunakan logika. Jadi memang logika itu kan memang harus dilatih dari kecil ya. Kadang-kadang udah dewasa aja kadang-kadang suka nggak berlogika gitu kan. Ini nggak masuk akal. Karena mungkin nggak terbiasa ya, karena nggak terbiasa. Jadi diharapkan anak-anak sekarang mereka mulai dilatih gitu, mulai dilatih untuk berlogika. Kayak kemarin itu di numerasi KPK itu ya, numerasi Iya, nomor 2 yang futsal, futsal. iya. Kan logika itu, logika berapa hari sekali, kan nanti kemudian tanggal berapa, itu kan logika mencari, walaupun logikanya masih mencari ya, masih mencari, itu udah anak itu berpikir. Jadi semakin banyak berpikir itu kan di otaknya nanti semakin banyak terhubung ya. Dokter sih paham banget ya. Jadi neuron-neuron di kepalanya itu akan semakin terhubung dan itu yang membuat perbedaan kecerdasan manusia satu dengan manusia yang lain. Ya, ketika mereka berpikir, mereka banyak pemikiran itu akan berbeda juga. Mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan Ayah Bunda. Iya, boleh Mungkin satu kali tantangannya itu untuk anak kelas 4 itu kesabaran membaca dari tulisan yang 1-2 paragraf. Kadang kan ada anak mungkin melihat tulisan banyak itu sudah, Pak, kok tulisannya kok banyak sekali, Pak. Sudah ini dulu, udah merasa insecure berat dulu dulu ya. melihat Iya. tulisan yang banyak. Udah insecure duluan, udah malas duluan gitu ya. Nah itu yang harus kita ubah mindsetnya gitu. Tapi Makanya sejauh kenapa di awal ini ya Bu, anak-anak mulai tertarik ya untuk membaca teks-teks yang panjang itu sudah mulai tertarik sih. Saya rasa setiap Zoom pagi kita sajikan teks-teks misal dari, karena awal-awal kita menyajikannya dengan yang unik-unik ya, yang unik-unik, yang estetik begitu. Jadi mata anak tuh tidak langsung tertuju bahwa ini tuh sebuah bacaan yang berat begitu. Mungkin sebagai refleksi juga agar anak-anak tuh nggak merasa bahwa bacaan teks itu melulu hanya teks bacaan begitu. Mungkin kayak kita kalau lagi dulu waktu saya TK itu kan pasti suka yang ada gambarnya, yang ada itunya. Kita apa sih itu bahasanya? Iniin dulu yang indah-indah dulu seperti itu. Kemudian bisa menjadikan anak-anak tuh jadi nggak bosan dan ngerasa bahwa ini tuh nggak berat, sebenarnya tertarik, saya jadi menarik kayak gitu sih. Ya, secara psikologis bisa menarik perhatian anak-anak ya, karena kan anak-anak usia segini kan masih suka melihat yang Visual ya, indah-indah, Bu. kayak visualnya masih dominan, masih melihat warna yang cerah gitu. Jadi secara psikologis, secara psikis juga nanti mereka, wah enak nih bacanya nih, lucu gitu. Kemarin juga kita sempat tampilkan waktu kita seminar ya, kita contohkan, kasih ke pemateri itu kita contohkan dari Benson itu seperti ini soal untuk stimulus anak-anak tuh
justru diapresiasi bagus oleh mereka gitu. Nggak nyangka juga kita menyiapkan sampai sedetail itu supaya anak-anak tuh nggak ngerasa momok gitu Iya, bacanya. betul. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, iya. Ayo yang lain, ayah bunda yang lain yuk ungkapkan isi hatinya. Udah nggak Iya. terlalu ini kali ya, udah hatinya sudah penuh kayaknya, penuh materi semua isinya. Nanti insya Allah materi-materi hari ini yang disampaikan insya Allah akan kita sampaikan lagi, kita share lagi di grup kelas masing-masing. Mungkin nanti perlu waktu, perlu wangsit ya sambil piknik, nanti dibaca-baca lagi, nanti ketemu ilham apa yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan juga bisa. Gitu, Harus ya. ketemu ilham Kalau dulu, emang Bu. Iya. atau ketemu tukang rujak dulu juga. Iya. Mungkin Bu Mungkin Dewi gitu ya. mumpung ketemu mungkin bisa itu info tentang bakat minat itu barangkali ada yang belum mendaftar. Oh Iya. iya, boleh. Bakat minat seperti apa? Ayah bunda mungkin ada yang mau tanyakan. Jadi kemarin sempat ada yang salah masuk juga ya. Jadi bakat minat itu mulai akan kita gulirkan ini untuk mengisi atau menggantikan ekskul ya. Menggantikan ekskul dan udah ditentukan di setiap kelasnya itu materinya apa saja. Dan ini nanti akan masuk ke nilai raport ke nilai ekskul. Jadi diharapkan yang belum kemarin sudah didata ya, sudah didata. Ada beberapa yang belum disegerakan gitu. Karena ini juga bagian dari variasi anak-anak juga untuk aktivitas. Jadi nggak melulu nanti belajar terus Iya, gitu. Jadi nanti pengetahuan juga melakukan yang lain gitu ya. Ini bagian dari usaha dan inovasi sekolah untuk supaya anak-anak lebih variasi, jadi nggak monoton gitu, nggak bosen belajar di rumah gitu ya, megang HP, megang gadget terus gitu. Jadi ada empat minat bakat, yaitu ada multimedia, ada ilmuwan cilik, ada jurnalis dan math club ya yang tadi udah disampaikan. Itu milih salah satu ya. Jadi minat bakatnya atau misalkan di empat yang ditawarkan itu Bu, saya nggak minat semuanya, orang saya pengennya futsal kok, misalkan kayak gitu. Ya nanti karena berhubung itu yang dekat. Nah, misalkan ada pilihan satu, pilihan satunya nggak ada, di pilihan duanya apa di semua gitu. Kalau misalkan memang nggak juga, misalkan ya diarah. Ya, sekarang tinggal tua yang mengarahkan ya, orang tua mengarahkan, kamu lebih baik ke mana dikasih nggak apa-apa. Jadi nanti ada sekitar 3 pertemuan yang running dan tidak ada PR di situ, tidak ada tugas. Jadi saat pertemuan di Zoom langsung selesai. Gitu, langsung selesai. Jadi hanya 3 kali pertemuan. Jadi bukan selama semester 2 ya, bukan. Tadi diralat dari Bu Frida, hanya 3 kali pertemuan saja. Gitu. Nanti sebelum puasa ya, insya Allah sebelum puasa kita udah mulai jalan itu kegiatannya. Jadi nanti saat puasa Ramadan, jadi saat Ramadan kita memang tidak ada kegiatan pembelajaran sama sekali. Jadi fokus ke kegiatan Ramadan. Mungkin itu yang minat bakat. Jadi masih ditunggu, sebenarnya udah batas waktunya sudah berakhir ya. Tapi masih ada beberapa yang belum yang belum mengisi. Nanti khawatir nanti teman-teman yang belum mengisi nanti tidak ada datanya dan tidak ada nilainya. Nanti tidak ada untuk evaluasi dari sekolah. Mungkin batasnya hari ini aja ya, disegerakan untuk yang minat bakat. Dan yang sudah mengisi barakallah untuk orang tua semua yang sudah cepat tanggap untuk setiap informasi, setiap angket, setiap data-data yang harus diisi, itu saya sangat apresiasi yang sangat luar biasa ya. Semoga terus diberikan kemudahan oleh Allah kepada kita semua untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi di dalam kondisi seperti ini memang harus kerjasama yang sangat luar biasa. Seperti itu mungkin Bu Frida dan teman-teman. Oke. Dan ayah bunda semuanya. Ya. Ini mau langsung ditutup aja jika Kalau tidak ada pertanyaan sudah tidak lagi, ada mungkin bisa di close ya. Ya. Nanti boleh kita di terakhir kita foto bareng ya Bunda ya. Mama Sofi mungkin mau bertanya, Mama Zahra, Naila. Iya, nanti kita foto bareng. Mama Aska, Bu Anjar, atau yang lain, Mama Zaki, Mama Hafid, Bunda Hafid. Nah, ini harus disebut dulu sama kayak anaknya ya. Iya.
Oke, Kita ada sudah- pertanyaan dari Mama Kineta ya. Minat bakatnya ada biaya tambahan? Tidak ada ya, Mah. Untuk ini ya Bu, boleh dijawab Bu Dewi? Free, Ma. dulu. Free. Free ya? Iya, Iya, jadi tidak ada free. biaya Iya, tambahan. Oke, sudah cukup Bu Dewi atau bagaimana? Sudah pukul 9.58, sudah 2 jam berlalu nih kita kayaknya. Masya Allah. Oke, Bu Dewi sepertinya kehilangan sinyal. Bu Yanit bisa saya kembalikan ke Bu Yanit ya Bu, jika sudah tidak ada pertanyaan. Ini sudah selesai pertanyaannya, sudah. Iya, Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa ditampung. Iya, nanti insya Allah di sesi terakhir boleh dibuka kameranya ya Bunda ya. Mau saya dokumentasi untuk foto bersama. Di sini ada 3 halaman, nanti berarti 3 kali ya, seperti itu. Iya. Ini saya tutup Bu Beda. Boleh ditutup dulu Bu. Iya, iya. Demikian tadi penjelasan dari Bu Beda, Pak Teguh, dan Bu Dewi. Sudah jelas semuanya ya Ayah Bunda. Nanti jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan lain waktu, lain kesempatan. Dan Alhamdulillah, acara hari ini berjalan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, bila mana terdapat Udah foto belum, Mbak? kekurangan dan kesilapan selalu manusia biasa. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, kami mohon maaf lahir batin. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayah Bunda mohon izin untuk tidak meninggalkan terlebih dahulu. Saya mencoba untuk ini mengambil gambar ya, untuk dokumentasi kita hari ini yang Masya Allah sangat luar biasa, yang sudah menghadiri banyak sosialisasi ya, agak kenceng nih kayaknya kepala ya. Mohon izin untuk dibuka kameranya. Saya akan memotret ya, jadi 3 kali ya Bunda ya, nanti bisa senyumnya 3 kali ya, agar habis pusing nih senyumnya 3 kali. Oke, saya coba di halaman pertama, yang ada di halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Tahan dulu ya Bunda. Oke. Untuk di halaman kedua. Sebentar masih loading, mohon maaf ya Bunda, laptop saya memang sudah berumur. Sudah lelah. Iya, sudah lelah. Setiap hari dia sudah berjuang. Oke, untuk yang slide kedua ya Bunda ya, dari Mama Naila sampai Mama Afia ya. Oke, 1, 2. Iya, ada Arfa ikut. Oke, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari Mama Syafa sampai Mama Lulut ya. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah sudah. Sudah ya Bunda, terima kasih jazakumullah khair yang sudah bergabung di Zoom hari ini ya Bu Dewi. Bu Dewi. Iya, terima kasih semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Banyak kekurangan dan ada salah kata atau kurang yang berkenan, mohon diberikan maaf, dan terima kasih untuk waktu yang diluangkan oleh Ayah Bunda semuanya. Semoga apa yang kita usahakan dan kita upayakan bisa sesuai dengan harapan kita. Amin. Mungkin itu Mufti dan teman-teman semuanya. Benar, yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari kita ya Bunda ya. Sepertinya itu, ini saya akan tutup, boleh jika ingin meninggalkan lokasi dan melanjutkan aktivitasnya. Insya Allah setelah ini kita share untuk raport dan juga piagam untuk Ananda ya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Makasih Seru banget, Gaisan. Gaisan. Iya, seru banget ya. Sama Gaisan tuh bundanya nggak Gaisan tuh bundanya nggak kepotol loh, ketutupan kamu. Iya. Rebutan. Oke, saya akhiri ya. Langsung saya tutup dari sini ya Bunda ya. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Frida. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.